Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifania Yasinta dari kelas C dengan NPM 181000341. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas rangkuman mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata oleh Ibu Tuti Rastuti SHMH. Ada beberapa buku yang saya pakai untuk pembahasan. Yang pertama, buku Kapita Selecta Perbandingan Hukum oleh Sunarjati Hartono. Yang kedua, buku Perbandingan Hukum Perdata oleh Dr. Haji Salim. Yang ketiga, buku Perbandingan Hukum Perdata oleh R. Suroso. Dan ada buku tambahan yaitu Pengantar Perbandingan Sistem Hukum dari Dr. Joni Sumardi Gojali. Penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan definisi perbandingan hukum perdata. Yang pertama, oleh buku Kapita Selecta Perbandingan Hukum Perdata karya Sunarjati Hartono. Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi ungkapan sementara orang. Metode yang dipakai untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari istilah hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan, maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Yang kedua, definisi perbandingan hukum menurut buku Perbandingan Hukum Perdata oleh Dr. Haji Salim. Dalam bukunya didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia yang dibandingkan, yaitu perbedaan dan persamaannya dari sistem hukum tersebut. Fokus definisi ini yaitu pada perbandingan dua atau lebih dari sistem hukum, tradisi hukum, aspek tertentu yang terseleksi, dan institusi atau cabang-cabangnya. Definisi yang ketiga dari buku Perbandingan Hukum Perdata oleh R. Suroso. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum menjadi lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dan dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. Pembahasan yang kedua mengenai apa guna mempelajari perbandingan hukum perdata. Buku yang pertama yaitu menurut buku Kapita Selecta Perbandingan Hukum oleh Sunarjati Hartono. Manfaat membandingkan hukum karena setiap tindakan manusia disebabkan oleh adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini dapat bersifat material, finansial, dan kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani. Demikian pula jika membandingkan hukum disebabkan oleh adanya suatu kebutuhan atau lebih. Kebutuhan dapat dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan ilmiah. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan praktis. Dengan mempelajari perbandingan hukum, maka kita akan mengetahui tentang hukum asing dan dapat mengetahui pengetahuan tentang hukum dan lembaga-lembaganya yang semakin kesini semakin luas. Fungsi lainnya dalam membandingkan hukum diantaranya yang pertama membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Yang kedua, perbandingan hukum dapat pula menghindari persengketaan dan salah paham internasional. Buku selanjutnya manfaat mempelajari perbandingan hukum menurut buku Perbandingan Hukum Perdata oleh Dr. Haji Salim. Tujuannya, mempelajari perbandingan hukum tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebabnya perbedaan tersebut. Untuk itu, kita harus mengetahui latar belakang dari peraturan hukum yang kita jumpai. Kita juga akan melihat adanya persamaan-persamaan mengenai berbagai hal dalam sistem hukum mana saja. Manfaat lainnya seperti membantu dalam pembentukan undang-undang baru, persiapan dalam penyusunan undang-undang, penelitian pendahuluan, dan untuk kepentingan peradilan. Menurut buku Perbandingan Sistem Hukum oleh Dr. Joni Sumardi Gojali, ada beberapa manfaat tujuan. Yang pertama,
Tujuan praktis, tujuan yang bersifat praktis sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian internasional. Yang kedua, tujuan sosiologis. Tujuan yang bersifat sosiologis adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum dan menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tujuan politis. Tujuan yang bersifat politis dari perbandingan hukum dimaksud adalah mempelajari perbandingan hukum. Yang keempat, tujuan pedagosis. Dalam tujuan pedagosis ada beberapa hal. Yang pertama, untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir secara interdisiplin. Yang kedua, untuk memperoleh input bagi pembaharuan dan pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang. Pembahasan yang ketiga mengenai apakah perbandingan hukum sebagai ilmu atau metode. Menurut buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum oleh Sunarjati Hartono, ia mengemukakan di samping sebagai suatu metode penelitian, perbandingan hukum juga dapat dipandang sebagai suatu metode pendidikan hukum melalui menggunakan metode pendidikan perbandingan hukum. Ada beberapa hal dalam perbandingan hukum sebagai ilmu atau metode menurut Sunarjati Hartono. Yang pertama, mengapa berbagai macam sistem hukum masih juga mungkin menunjukkan persamaan-persamaan. Yang kedua, hal-hal apa yang mungkin menyebabkan persamaan perbedaan dalam dua sistem hukum yang berlainan. Yang ketiga, bahwa di dalam sistem hukum yang sama pun akan dapat ditemukan perbedaan-perbedaan setempat. Selanjutnya, menurut buku Perbandingan Hukum Perdata oleh R. Suroso, di dalam bukunya menyebutkan perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Di dalam bukunya juga, metode yang dipakai adalah perbandingan-perbandingan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Selanjutnya, menurut buku pengantar perbandingan sistem hukum oleh Dr. Joni Sumardi Gojali, disiplin hukum yang diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum, memandang hukum sebagai norma dalam arti melihat hukum sebagai suatu yang dicita-citakan, dan memandang hukum sebagai kenyataan, perilaku atau sikap tindak, dalam arti melihat hukum sebagai suatu realitas. Salah satunya, dari segi dalam disiplin hukum tersebut mencakup ilmu hukum. Menurut perbandingan hukum perdata R. Suroso, mengemukakan tentang ilmu pengetahuan perbandingan hukum dengan menyatakan bahwa hukum berbeda menurut tempat dan waktu, akan tetapi tak ada hukum sesuatu waktu, sesuatu bangsa, atau sesuatu negara yang berdiri sendiri. Pembahasan yang keempat mengenai ruang lingkup perbandingan hukum. Menurut buku pengantar perbandingan sistem hukum Dr. Joni Sumardi Gojali, di dalamnya membahas beberapa ruang lingkup perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum khusus. Yang kedua, perbandingan hukum horizontal dan perbandingan hukum vertikal. Yang ketiga, descriptive comparative law dan applied comparative law. Menurut buku Pengantar Hukum Perdata oleh Dr. Haji Salim, ada beberapa ruang lingkup yang dibahas. Yang pertama, pengertian dan tujuan perbandingan hukum. Yang kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem hukum berbagai negara antara Eropa dengan Inggris. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata khususnya membanding-bandingkan lembaga negara yang satu dengan negara yang lain. Yang keempat, perbedaan dan persamaan kontrak antara sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Menurut buku Perbandingan Hukum Perdata oleh R. Suroso, ruang lingkup dari pengertian dasar pada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Misalnya, apa perbandingan hukum itu? Yang kedua, apa tujuan perbandingan hukum perdata itu? Dan lain-lainnya.
Perbandingan hukum perdata secara umum membanding-bandingkan sistem hukum berbagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Perbandingan hukum selanjutnya yaitu perbandingan perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain atau di dalam suatu negara, misalnya antara lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman atau lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang. Bahasan yang kelima, perbedaan antara sistem Anglo-Saxon, Eropa kontinental, dan hukum Islam terkait kontrak dan hukum ekonomi. Yang pertama, menurut buku pengantar perbandingan sistem hukum oleh Dr. Joni Sumardi Gojali, sistem Anglo-Saxon dalam hukum kontrak Anglo-Saxon, sumber hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang utama. Biasanya, para pengacara dan hakim menganggap bahwa sumber hukum primer dianggap sebagai sumber hukum itu sendiri. Sumber hukum primer meliputi putusan hukum pengadilan. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang kedua sumber hukum sekunder ini mempunyai pengaruh dalam pengadilan karena pengadilan dapat mengacu pada sumber hukum sekunder tersebut. Yang kedua, sistem Eropa kontinental. Dalam hukum kontrak Eropa kontinental, sumber hukumnya berasal dari undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pada dasarnya, sumber hukum Eropa kontinental dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Di dalam buku pengantar perbandingan sistem hukum oleh Dr. Joni tidak dijelaskan mengenai hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.